wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya sangat excited ya karena software yang kami kembangkan hampir 2 tahun lebih ini akhirnya bisa dirilis dan bisa teman-teman nikmati untuk meningkatkan performa iklan di Facebook dan Instagram. Software apakah itu? Yaitu software AdSumo versi 3. Jadi AdSumo versi 3 ini adalah penyempurnaan dari software AdSumo yang dulu pertama kali kita rilis tahun 2016 atau 2017 hanya bisa melakukan research audience saja ya, hanya untuk mencari interest saja. Tapi sekarang AdSumo sudah jauh kita kembangkan untuk menjadi sebuah platform iklan yang sangat canggih yang harapannya bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan hasil iklan yang lebih baik ya. Jadi apa saja fitur yang ada di AdSumo itu secara umum dibagi menjadi 3 kategori ya, yaitu kategori yang pertama adalah untuk reporting, yang kedua adalah untuk manajemen iklan ya, Ads Manager dan Automation. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah untuk research ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama yaitu dashboard ya, fitur reporting dari AdSumo. Di dashboard ini ada menu overview, funnel, daily performance dan breakdown. Dan di menu overview ini adalah sebuah halaman yang menggambarkan ringkasan performa campaign iklan kita dalam sebuah ad account ya. Jadi di atas ini, di bagian atas ini ada yang namanya highlight ya. Highlight itu adalah 5 metrik terpenting yang menentukan performa iklan kita ya. Jadi yang kita anggap penting. Jadi setiap orang mungkin punya metrik yang berbeda, mempunyai parameter atau tolok ukur yang berbeda. Jadi kita bisa customize ya. Ini sesuai dengan kebutuhan kita, bisa kita ganti. Kemudian ini juga bisa kita ganti. Dan di sini pun kita bisa ngelihat ada grafiknya, grafik dari waktu ke waktu sesuai dengan waktu yang terpilih. Dan rentang waktu ini pun bisa kita ganti ya menjadi 14 hari, 30 hari dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ada bagian metric comparison. Jadi kita membandingkan sebuah metrik berdasarkan rentang waktu. Contohnya ini ada 3 hari terakhir, 7 hari terakhir dan seterusnya. Kegunaannya apa? Kegunaannya untuk melihat apakah performa iklan kita semakin bagus atau semakin jelek ya. Misalnya kita mau lihat ROAS kita dalam 3 hari terakhir ini. Nah misalkan ROAS kita 3 hari terakhir ini ada peningkatan dari 7 hari terakhir. Artinya perubahan-perubahan yang kita lakukan itu memberikan dampak positif secara keseluruhan ya. Nah seperti itu. Dan ini pun juga bisa kita customisasi ya. Jadi kita bisa ganti, bisa kita drag urutannya, terus bisa kita tambahkan metrik seperti itu. Berikutnya ada grafik yang namanya action flow. Action flow ini adalah alur tindakan yang dilakukan oleh pemirsa iklan kita di iklan kita atau di website kita. Jadi misalnya ini saya pilih landing page, berarti dalam iklan kita ini, dalam periode ini 14 hari ada sekian orang mengunjungi landing page. Nah tapi dari sekian orang ini hanya 300 orang yang melakukan klik ke add to chart. Jadi ada hanya 57%. Nah fungsinya apa kita mengetahui ini? Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah ada ruang untuk perbaikan dari setiap flow funnel kita. Misalkan dari landing page ke add to chart ke checkout ke beli. Nah, itu kita bisa melakukan improvement di sana. Dengan mengetahui ini kita bisa dengan cepat kita mengetahui ada masalah. Misalnya dari add to chart ke checkout hanya 7%. Nah, ini ada masalah. Berarti kita harus perbaikin ini. Seperti itu. Kemudian menu berikutnya yaitu funnel. Funnel ini adalah sebuah customer journey ya, sebuah perjalanan customer yang awalnya yaitu kita menjangkau iklan dari orang yang belum tahu tentang kita, belum kenal tentang kita, kemudian tertarik tentang produk kita, kemudian dia mengunjungi website kita, kemudian tapi belum beli, nah kita retargeting supaya beli, kemudian orang yang beli kita retargeting lagi, supaya mereka repeat order. Nah seperti itu. Dan AdSumo menerjemahkan
Yuk kita lanjut lagi ke bagian funnel ya. Yang kedua adalah funnel overview. Ini hanya membandingkan performa acquisition, retargeting, dan retention dalam bentuk visual secara grafik ya. Jadi kita bisa melihat mana sih strategi funnel kita yang paling memberikan dampak terhadap performa iklan kita, seperti itu. Sedangkan funnel drill down adalah menginvestigasi bila setiap funnel ini ada problem. Contoh misalkan retargeting ada problem ya, kita bisa ngelihat di sini ternyata CPM-nya tinggi, CTR rendah, segala macam seperti itu. Kita bisa ubah metriknya. Nah, berikutnya adalah daily performance. Daily performance ini kita membandingkan ya performa harian setiap metrik dengan rata-rata 7 hari terakhirnya ya. Jadi yang warnanya hijau ini adalah lebih bagus daripada rata-rata 7 hari terakhir, dan yang warna merah ini adalah lebih jelek. Yang kita perlu perhatikan ini kenapa seperti itu. Nah, di sini pun kita bisa custom ya, kita bisa ubah setiap metriknya, bisa kita ganti urutannya, bisa kita tambahkan metrik, dan di sini pun kita rentangnya bisa kita ubah ya. Ini mingguan ya, ini minggu ini minggu kemarin, ini minggu kemarin lagi, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah breakdown. Breakdown ini kita menelusuri secara terperinci ya, bagaimana performa iklan kita di setiap demografi pemirsa iklan. Misalkan berdasarkan umur, gender, negara, kemudian provinsi, device, dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari mencari peluang-peluang lagi yang tentu tidak bisa kita dapatkan dengan hanya melihat tabel-tabel di Ads Manager. Contohnya, misalkan kita mau cari mana sih orang yang paling tertarik dengan iklan kita. Nah, dari sini kita bisa lihat, ternyata umur 45 sampai 64 ini tertarik. Ya, dia CTR-nya bagus, tapi spend kita sedikit di situ. Nah, jadi dengan mengetahui ini kita bisa melakukan tes untuk spend lebih banyak ke rentang umur ini, apakah bisa menghasilkan ROAS yang lebih bagus atau tidak, seperti itu. Jadi itu untuk menu dashboard ya, untuk menu dashboard. Selanjutnya kita akan berganti ke fitur 2 yaitu Ads Manager. Jadi fitur Ads Manager ini mirip dengan fitur Ads Manager bawaan Facebook, tapi bedanya di sini kita namakan sebagai Visual Ads Manager. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat performa setiap metrik dari sebuah campaign itu secara visual ya, dari waktu ke waktu. Jadi kita nggak perlu mengganti-ganti tanggal secara manual untuk melihat performanya dan membandingkannya secara manual. Jadi kita cukup 2 klik saja. Misalkan kita mau lihat ini CTR secara daily, kita klik ganti ke daily. Nah, kita akan dapat performa CTR setiap hari seperti ini. Dan tentu saja di sini kita bisa ganti rentang waktunya. Misalkan dalam 30 hari terakhir seperti apa CTR-nya, atau kita mungkin bisa ganti mingguan, apakah ada kenaikan penurunan. Nah, seperti itu. Ternyata secara mingguan dia mengalami peningkatan CTR seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan tindakan massal di sini ya. Misalkan kita mau naikin budget untuk campaign-campaign yang naik CTR-nya, kita naikin budget misalnya 20%. Kita increase budget, katakanlah ini. Kita increase budget 20% misalnya seperti itu. Kok $20? 20%. Nah, kita turunin budget juga bisa, decrease budget by $20. Kita kembalikan dulu, kemudian kita naikkan misalkan jadi $20 seperti tadi. Increase budget, pilih persentase 20%. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah otomatis nih naik budgetnya dari yang sebelumnya, 20% dari sebelumnya. Nah, selain itu juga ada filter di sini ya. Filter itu ada namanya filter berdasarkan funnel di sini. Ini yang tidak ada di Ads Manager. Jadi seperti yang sudah kita bahas di fitur dashboard, yaitu bagian funnel. Apabila kita melihat di sini ada funnel yang problem, misalkan retention, ini kita boncos di sini. Misalkan kita website purchase ini ya, 7 hari terakhir kita boncos di sini cuma ada 0, nggak ada pembelian. Kita bisa langsung klik dan otomatis AdSumo akan jump ya, akan lompat langsung ke campaign yang ada adset tentang retention. Nah, seperti itu. Jadi langsung ke filter ya, retentionnya seperti apa. Kemudian
Itu saja untuk Ads Manager. Sama lain-lainnya sama, kita bisa ganti setiap kolom ini dengan gampang, bisa kita ubah, bisa kita simpan presetnya, bisa kita ubah jadi klik. Di sini bisa muncul save kolom, kemudian juga bisa kita drag urutannya. Nah, sama seperti Ads Manager ya, kita bisa custom, kita bisa besarkan itunya lebarnya segala macam. Jadi mudah banget di Ads Manager AdSumo ini. Nah, berikutnya akan kita bahas tentang automation. Nah, fitur automation ini adalah fitur untuk mengotomatisasi manajemen iklan kita secara otomatis ya. Jadi kalau di Ads Manager itu kita mengganti budget, menaikkan budget segala macam secara manual, di automation ini kita menyerahkan prosesnya itu kepada robot AdSumo ya. Jadi kita menentukan kondisinya seperti apa, dan AdSumo akan melakukan eksekusi tindakan sesuai dengan yang kita tentukan ya. Jadi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh robot AdSumo ini? Yang pertama, bisa mematikan iklan ya, turn off, bisa nyalakan iklan, turn on. Kemudian bisa naikkan budget, turunkan budget, set budget ya. Kemudian bisa rename ya, bisa ganti nama-nama iklan. Contohnya kita mau scaling ya, untuk yang bagus kita tandain kasih nama hashtag bagus, nah itu bisa. Kemudian kita juga bisa duplicate iklan-iklan yang misalnya udah lama, kita duplicate lagi bisa. Kemudian kita delete juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu action-action yang bisa dilakukan oleh rules AdSumo ya. Jadi lengkap ya. Jadi lebih lengkap dari Ads Manager mungkin ya. Nah, bagaimana cara membuat rulesnya? Gampang ya. Jadi kita mulai dulu, kita kasih nama rulesnya misalkan robot saya, misalkan seperti itu. Kemudian kita pilih akun iklannya, kemudian kita tambahkan filter misalkan hanya untuk campaign yang statusnya aktif. Kemudian misalnya kita mau matikan iklan untuk campaign yang umurnya lebih dari 14 hari misalnya seperti itu. Dan kita bisa tambahkan kondisi lainnya di sini, bisa tambahkan kondisi, kemudian bisa tambahkan kondisi lagi, bisa tambahkan grup N seperti itu. Atau ini bisa kita ubah jadi OR, ini juga bisa kita tambah jadi OR seperti itu. Bedanya apa? Bedanya kalau N itu semua kondisi ini harus terpenuhi. Kalau OR ini hanya salah satu saja. Kemudian kita coba yang tadi ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita juga bisa tambahkan task lain di sini. Jadi tugas-tugas lain yang akan dilakukan robot AdSumo, misalkan akan ngapain lagi di task berikutnya. Jadi satu rules ini bisa berisi maksimum 3 task ya. Kemudian kita simpan nih, coba kita simpan, kita hapus dulu. Kita simpan rules yang robot saya ini, kita matikan 3 campaign, kita save and run. Kemudian kita bisa lihat actionnya di sini. Nah, ini ya, running 15 detik yang lalu. Nah, ini ada tasknya, jadi ke pause semua campaign-campaignnya ya, yang umurnya lebih dari 14 hari. Nah, seperti itu. Jadi ya itu rules dari AdSumo. Jika kita bingung, ada fitur yang namanya strategi ya. Strategi ini kita bisa pakai template yang sudah disediakan. Kalau kita nggak punya ide mau ngapain manage iklan ini, kita bisa browsing di sini, bisa kita lihat. Contohnya misalnya ini post iklan yang nggak ada, post adset yang nggak ada konversinya hari ini, seperti ini rulesnya. Kemudian post adset yang kliknya rendah, CTR rendah, seperti ini misalnya. Ini kita bisa ganti juga ya, parameternya berapa persen, seperti itu. Kemudian ini misalkan ada rules untuk scaling, misalkan naikin slow and fast, ini naikin budget iklan 50% setiap 24 jam ya. Kemudian di sini naikin budget 10% setiap jam dengan kondisi-kondisi tertentu seperti ini. Nah, kita bisa pelajari. Nah, di sini juga udah saya kasih komen-komennya seperti ini supaya kita bisa pelajari ini rulesnya maksudnya ngapain, supaya kita pun bisa punya ide yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi iklan atau strategi kita ya. Itu untuk automation. Kemudian berikutnya adalah fitur research ya. Fitur research ini ya nggak ada bedanya sama fitur research yang AdSumo yang dulu ya. Cuman kita ubah saja tampilannya menjadi lebih sederhana ya. Jadi search box-nya lebih besar. Kemudian di sini untuk audiens yang bisa kita ubah dengan lebih mudah karena lebih mudah dijangkau oleh mouse. Kemudian
misalnya kita ketik kosmetik gitu ya, kosmetik. Kemudian kita bisa lakukan explore ya, seperti biasa, seperti yang Atsumo yang lalu. Kita juga bisa melakukan analisa audience overlap dan lain sebagainya. Kita bisa simpan ini ke dalam sebuah folder seperti itu untuk kita gunakan ke targeting. Nah, seperti itu untuk bagian research. Dan yang paling tidak kalah keren di sini ada fitur yang namanya tim ya. Jadi untuk kalian yang masih langganan Atsumo hingga hari ini, jadi statusnya masih aktif, itu kita berikan semua fitur ini gratis, bukan gratis sih ya. Kita berikan fitur ini tanpa biaya tambahan ya. Jadi sekalian bisa langsung nikmati, dan plusnya kalian bisa invite satu teman Anda untuk mengelola akun iklan Anda bersama-sama di Atsumo. Jadi satu account yang Anda punya sekarang bisa digunakan untuk 2 orang ya. Jadi Anda dan tim Anda. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa cukup sekian untuk overview Atsumo versi 3 ini. Mungkin untuk lebih detailnya akan kita bahas lagi di tutorial yang lebih spesifik untuk membahas satu-satu fitur tertentu. Silakan dieksplor, silakan dicoba, dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.